Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau kita masih hidup dan dapat beribadah hari ini, Minggu tanggal 6 Maret tahun 2022. Hari ini kita akan mempelajari Mazmur 87. Mari kita membuka hati kita, mohon berkat Tuhan. Saya mengucapkan selamat ulang tahun buat saudara-saudariku yang ditambahkan usianya oleh Tuhan. Semoga saudara sehat, diberkati secara rohani dan jasmani, dan tambah mengasihi Tuhan dengan sungguh tentunya. Mari kita berdoa mohon berkat Tuhan. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami ditolong Tuhan sampai hari ini. Mohon ampun buat semua dosa kami, mohon kesanggupan mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tuhan, kami mau mempelajari firman-Mu dari Mazmur 87. Mohon berkat Tuhan. Kami minta dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara, mari kita buka Alkitab kita dari Mazmur 87 sambil kita mendengarkan Alkitab bersuara. Tuhan memberkati kita semua. Mazmur Bani Korah, suatu nyanyian. Di gunung-gunung yang kudus, ada kota yang dibangunkannya. Tuhan lebih mencintai pintu-pintu gerbang Sion daripada segala tempat kediaman Yakub. Hal-hal yang mulia dikatakan tentang Engkau, ya kota Allah. Selah. Aku menyebut Rahab dan Babel di antara orang-orang yang mengenal aku, bahkan Filistea, Tirus dan Ethiopia. Ini dilahirkan di sana. Tetapi tentang Sion dikatakan, seorang demi seorang dilahirkan di dalamnya, dan Dia yang Maha Tinggi menegakkannya. Tuhan menghitung pada waktu mencatat bangsa-bangsa. Ini dilahirkan di sana. Selah. Dan orang menyanyi-nyanyi sambil menari beramai-ramai. Segala mata airku ada di dalam-Mu. Bani Korah menyanyikan pernyataan iman mereka bahwa kota Sion atau Yerusalem adalah kota Allah karena Tuhan sendiri yang membangun dan mendirikannya. Kota ini lebih dimuliakan daripada yang lain dan sangat dicintai Tuhan. Pernyataan ini sesuai dengan Mazmur 2 ayat 6. Sion, gunung Tuhan yang kudus. Juga
Dicatat dalam Yesaya 2 ayat 3, dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan. Lalu di dalam Ibrani 12 ayat 22, Ibrani 12 ayat 22 di terjemahan baru, Bukit Sion, kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, kepada beribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Sedangkan di terjemahan firman Allah yang hidup, Ibrani 12 ayat 22 mencatat, tetapi saudara sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, dan kepada perhimpunan beribu-ribu malaikat yang bersuka cita, kepada jemaat yang terdiri dari semua orang yang namanya terdaftar di sorga. Saudara, perenungan Bani Korah ini sesuai dengan kitab Wahyu. Yohanes pada masa tuanya diilhami oleh Roh Kudus melihat gambaran tentang Yerusalem baru sebagai kota sorgawi yang akan datang, tempat kediaman Tuhan, yang memancarkan kemuliaan Tuhan. Akan banyak bangsa yang tadinya tidak kenal Tuhan akan datang untuk menyembah Tuhan, bersukacita, bersyukur karena kebaikan dan kemurahan Tuhan yang telah menyelamatkan, yang telah menebus, yang telah mengampuni dan memberkati. Bagi orang Israel, Sion atau Yerusalem adalah tempat eksklusif hanya bagi mereka, karena mereka menganggap kehadiran Tuhan di sana hanya untuk mereka saja. Tapi itu pandangan yang keliru. Sebab panggilan utama Tuhan, tugas utama untuk Israel ialah menjadi juru bicara Tuhan bagi banyak bangsa di dunia. Supaya banyak orang akhirnya mengenal Tuhan yang benar, yang hebat, yang berkuasa, yang sanggup menolong. Supaya bangsa-bangsa lain menjadi percaya kepada Tuhan, menjadi umat pilihan Tuhan, menjadi umat kesayangan Tuhan, diberkati dan dikasihi Tuhan. Tuhan mau seluruh bangsa di dunia akan dipersatukan menjadi umat Tuhan dan akhirnya memuji-muji kebaikan Tuhan. Jadi, sorga atau Yerusalem baru itu untuk semua orang yang mau percaya kepada Tuhan Yesus. Efesus 2 ayat 11 sampai 22 mencatat, di dalam Yesus Kristus tidak ada lagi orang Yahudi atau Yunani, karena telah dipersatukan sebagai anak-anak Tuhan. Dan bagi orang-orang yang belum percaya kepada Yesus Kristus, orang-orang yang masih hidup di perbudak dosa, masih tersedia anugerah keselamatan. Dan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi saudaraku, tugas kita adalah menjadi pemberita kabar baik tersebut. Kita harus memberitakan kabar sukacita tersebut bahwa ada anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita harus banyak berdoa agar di seluruh dunia Roh Tuhan bekerja dengan luar biasa, sehingga banyak terjadi keselamatan, pertobatan, hidup hormat kepada Tuhan, hidup rindu melakukan firman. Karena kalau tidak, maka manusia akan hidup tidak takut Tuhan, hidup semau-maunya. Tidak ada hormat kepada Tuhan, tidak ada kerinduan menjadi pelaku firman. Roh Kuduslah yang berkuasa untuk menghibur jiwa dan roh manusia. Saat ini banyak orang susah, sedih, tertekan. Roh Kudus mampu menghibur jiwa dan roh manusia, sehingga memperoleh kesegaran, ketenangan, dan damai sejahtera yang penuh dari Tuhan. Roh Kudus juga mampu menuntun orang kepada jalan kebenaran, menginsafkan orang terhadap segala dosanya.
Jadi mari kita berdoa agar kuasa roh Tuhan di akhir zaman ini bekerja dengan luar biasa di dalam hidup kita, di dalam hidup keluarga kita, di dalam hidup keluarga besar, di dalam hidup komunitas, di dalam hidup bangsa kita, di dalam hidup bangsa-bangsa lain. Sekaranglah waktunya kita minta, Tuhan, biarlah terjadi pertobatan besar. Dan Roh Kudus mampu memberikan hati yang baru, hati yang taat kepada orang untuk melakukan firman Tuhan. Itu pekerjaan Roh Kudus. Manusia tidak mampu mengubahkan hati manusia, tetapi Roh Tuhan mampu. Bagian kita adalah berdoa dan memberitakan kabar sukacita itu, agar banyak lutut bertelut dan banyak lidah mengaku bahwa Tuhan Yesus benar-benar adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Dan sesudah itu hidup hormat kepada Tuhan, agar bumi penuh kemuliaan Tuhan. Teks ini juga kita bisa aplikasikan untuk gereja Tuhan. Gereja seharusnya terbuka bagi siapapun juga yang mau sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Yeremia 31 mencatat bahwa Tuhan mengasihi dengan kasih yang kekal. Bahwa Tuhan mau membangun dan memimpin orang untuk hidup benar, hidup tidak tersandung terhadap dosa. Sebab Tuhan adalah penebus kita. Tuhan sanggup mengubah perkabungan menjadi kegirangan. Sekarang ini banyak orang berkabung, sudah tidak mampu lagi berpikir jernih, tapi Tuhan sanggup melakukan. Dikatakan di dalam Yeremia 31, umat Tuhan akan menjadi kenyang dengan kebajikan-kebajikan Tuhan. Di ayat 17 dikatakan, Yeremia 31, masih ada harapan untuk masa depanmu. Saudara, ini berita yang sangat baik, bahwa masih ada harapan untuk masa depan orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Ayat 25, Tuhan akan membuat segar orang yang lelah dan merana. Tuhan akan membuat segar orang yang lelah, capek hati, capek batin, capek pikiran, dan merana. Mari kita memberitakan kabar baik ini, supaya orang yang lelah dan merana boleh berjumpa dengan Tuhan dan disegarkan kembali. Di dalam ayat 33 Yeremia 31, Tuhan akan menaruh firman dalam batin manusia. Tuhan akan menjadi Allah, dan orang-orang yang meresponi positif berita Injil akan menjadi umat Tuhan. Orang besar, orang-orang kecil, itu bisa berarti orang-orang dewasa, anak-anak kecil, anak sekolah minggu, atau bisa juga diartikan sebagai pembesar dan rakyat. Akan banyak orang mengenal Tuhan. Oh, mari kita imani bahwa tahun-tahun ini, bulan-bulan ini, hari-hari ini akan menjadi saat di mana Tuhan menyentuh banyak orang supaya berlari, menjerit, mencari Tuhan. Sebab hanya di dalam Tuhan ada pengharapan hari depan. Sebab Tuhanlah yang mampu melakukan perubahan, mujizat bagi orang yang sungguh-sungguh berharap kepadanya. Kita semua tidak layak, karena kita semua hidup sampai hari ini, boleh percaya dan melayani Tuhan. Itu hanya karena dilayakan Tuhan. Melalui pengorbanan Kristus Yesus di kayu salib, dosa kita diampuni, kita dilayakan menjadi anak-anak Allah. Seharusnya kita sungguh-sungguh merayakan pembebasan ini. Seharusnya kita sungguh-sungguh bersaksi kepada komunitas kita, agar mereka pun melihat karya Tuhan, mengenal Tuhan. Biar kita pakai hidup kita melakukan perbuatan yang baik, agar banyak orang mau menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat
dan Tuhan mereka satu-satunya. Saudaraku yang kekasih, mari berdiri teguh, jangan goyah apapun juga. Mari kita berdoa sungguh-sungguh, meminta kekuatan baru, supaya kalau kita hidup, kita bisa hidup jadi saksi Tuhan. Supaya sampai akhirnya kita semua bisa bersama-sama masuk di dalam Yerusalem baru, tempat kediaman Allah. Tempat tidak ada susah, tidak ada air mata, tidak ada sakit, tidak ada jengkel. Yang ada adalah sukacita karena bersama Tuhan. Sementara kita masih hidup di dunia, tentu banyak masalah, persoalan. Tetapi Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Berdiri teguh, jangan goyah, fokus kepada Tuhan. Dan mari kita minta Roh Kudus memampukan kita menjadi saksi Tuhan dalam perkataan dan perbuatan. Amin. Sekalipun kau ingkari kesetiaanmu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Yang berjanji tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan
yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, kau Allahku yang setia. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih firman-Mu memberikan kami pernyataan-pernyataan iman bahwa kota Tuhan, Yerusalem sorgawi, sudah disediakan bagi kami. Kami masih harus tinggal di dunia dan bekerja untuk melayani Tuhan, membawa banyak orang datang kepada Tuhan. Kami rindu Tuhan, keluarga kami, keluarga besar kami sungguh-sungguh hidup mengasihi Tuhan. Kami rindu tetangga kami dan komunitas kami juga boleh percaya kepada Tuhan. Kami mohon keberanian, kesempatan, kesanggupan dari Tuhan untuk kami menjadi saksi Tuhan dalam perbuatan dan perkataan setiap hari. Tolong kami Tuhan, mampukan kami, beri kami keberanian, beri kami kesempatan, beri kami kemampuan ekstra. Kami mau melakukan firman-Mu ini Tuhan. Bapa, kami berdoa biar roh Tuhan bernyala-nyala, kasih yang sungguh-sungguh ada kepada Tuhan ada bagi kami semua. Mulai dari anak-anak sekolah minggu, anak muda, anak remaja, orang dewasa, pria maupun wanita. Kami semua mengasihi Tuhan. Kami tidak hidup semau kami. Kami hidup melakukan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus Kristus yang baik, kami serahkan hidup kami minggu yang akan datang di dalam tangan kasih setia Tuhan. Terima kasih untuk saudara-saudara yang sudah sembuh. Tuhan, terima kasih. Tuhan tolong sembuhkan, beri imun yang kuat untuk saudara-saudara kami yang masih sakit. Biar dalam keadaan apapun, sukacita dari Tuhan, kesanggupan, semangat dari Tuhan menguasai pikiran kami. Kami tahu tidak mudah, tapi bersama Tuhan kami bisa. Kami menyerahkan hidup kami di dalam tangan kasih setia Tuhan. Angkatlah tangan saudara, terimalah berkat Tuhan, imani dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Allah Bapa yang kekal dan sempurna itu bagi kita. Persekutuan yang manis, yang erat dengan Tuhan Yesus, dengan Roh Kudus, menolong kita untuk kuat dan dapat sanggup hidup melakukan kehendak Tuhan. Apapun yang kita lakukan, Tuhan tolong supaya itu berkenan dan mempermuliakan nama Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, yang benar, yang memuliakan Tuhan, kita mohon, kami mohon berkat Tuhan. Kami percaya dan imani, kami serahkan hidup kami di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, tetap jaga protap, prokes, semangat. Amin.